Halo, selamat datang kembali di channel Damar Aji. Dan apa kabar? Semoga selalu kabar kamu dalam keadaan baik-baik dan juga selalu diberikan kesehatan ya. Apalagi di tengah-tengah suasana yang seperti sekarang ini, semua serba terbatas, kita harus di rumah saja dan benar-benar harus stay di rumah dan tidak melakukan banyak hal gitu kan, tidak bisa bepergian dengan leluasa dan sebagainya. Kita bersama-sama berdoa ya supaya semua wabah ini bisa terus segera pergi dari Indonesia, dan nggak hanya dari Indonesia aja tapi juga dari bumi ini, sehingga seluruh dunia khususnya Indonesia, khususnya negara kita itu bisa lebih leluasa seperti biasanya dan berkembang, beraktivitas, berkarya dan sebagainya ya. Jadi seluruh dunia artinya pergi dari bumi ini. Corona pergi dari bumi ini supaya semuanya menjadi lebih indah lagi. Baik teman-teman, ketemu lagi bersama Damar Aji, dan kali ini seperti biasa saya akan menyelesaikan lagi seputar zodiak ya. Dan kali ini kita sudah sampai di zodiak kelima, yaitu Leo untuk bulan Mei tahun 2020. So buat teman-teman yang merasa zodiaknya adalah Leo, silahkan aja kamu stay tune, standby sampai selesai nanti. Dan yang bukan Leo pun nggak ada masalah, silahkan aja kamu dengerin, karena siapa tahu gebetan kamu, teman kamu, siapapun yang mungkin ada hubungannya sama kamu ternyata bintangnya adalah Leo ya, dan kamu bisa mengetahui bagaimana sih Leo, dan ada sesuatu yang mungkin bisa kamu ketahui apa, khususnya buat Leo di bulan Mei 2020 nanti ada apa gitu kan. Pesan-pesan dari semesta apa dan sebagainya, sehingga kamu tahu banyak tentang Leo. Oke? Baik teman-teman, ikuti terus, jangan sampai jangan sampai bergeser kemana-mana ya, sampai selesai nanti di video ini bersama saya Damar Aji. Oke? Well teman-teman, untuk kamu yang baru saja mungkin gabung di channel Damar Aji, silahkan aja kamu bisa subscribe dan juga bisa terus nongkrongin di sini bersama saya nanti sampai selesai nanti ya. Oke, bicara soal tarot ya, bicara soal reading, kita perlu sampaikan juga bahwa untuk reading yang saya lakukan adalah berdasarkan kartu tarot, jelas itu yang pertama ya. Yang kedua, kita juga menarik energi untuk masing-masing zodiak ya. Jadi misalnya kayak sekarang adalah Leo, saya menarik energi untuk Leo khusus untuk bulan Mei 2020. Ini bersifat general reading, jadi bisa jadi nggak resonate buat semua orang, ya, nggak bisa pas buat semua orang juga. Jadi harap dimaklumin juga, gitu kan. Tapi yang jelas dalam konsep membaca kartu tarot, kita selalu menyertakan energi agar hasil dari yang kita miliki ini bisa lebih maksimal juga. Paling tidak bisa memberikan pencerahan-pencerahan buat kamu juga terhadap hal-hal yang mungkin sedang terjadi, permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi. Karena bagaimanapun ketika kita punya masalah, seringkali kita juga dihadapkan dengan situasi yang stuck, yang bingung, yang nggak ngerti harus bagaimana gitu kan. Dan kita terus terang pasti butuh orang lain untuk bisa memberikan solusi, advice, dan juga masukan, saran, dan sebagainya. Nah, siapapun pasti akan mengalami seperti itu, dan ketika mengalami seperti itu pasti kita butuh orang lain untuk bisa memberikan masukan-masukan seperti yang tadi saya bilang. Oke, di depan sudah ada kartu yang saya siap untuk shuffle ya. Dan energi ini adalah untuk Leo bulan Mei 2020 ya. Dan saya akan membacakan seputar kehidupan. Bisa jadi nanti yang ketangkep aja apa gitu kan. Bisa seputar kehidupan kamu, bisa percintaan kamu, asmara kamu, rejeki ya. Terus kemudian mungkin soal karir dan sebagainya. Nah, yang biasanya rumit sekali adalah soal percintaan, ya, asmara, hubungan-hubungan spesial dengan seseorang. Ini yang kadang-kadang seringkali membuat pusing, ya, bikin pusing, bikin seneng, macam-macam. Ada yang bikin pusing, bikin seneng dan sebagainya. Tapi dari kebanyakan yang masuk ke saya untuk konsultasi, kebanyakan yang pusing-pusing ya, kebanyakan yang bikin bete dan sebagainya, bikin sakit hati dan sebagainya. It's okay. Saya juga bakal memberikan kesempatan buat kamu untuk bisa konsultasi langsung bersama saya, bisa personal reading, konsultasi juga, dan saya mencoba untuk memberikan bantuan buat kamu untuk pencerahan dan sebagainya. Oke teman-teman, saya kocok dulu lagi biar lebih nyebar energinya. Untuk Leo bulan Mei 2020. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke.
Kita udah siapin ada 5 kartu yang siap kita bakal bacakan. Kita tata dulu biar rapih. Baik teman-teman Leo, sudah siap kita bacakan satu persatu, oke? Oke, kita buka sekarang untuk kartu yang pertama. Kita dekatkan ya, karena kemarin sempat ada yang usul, Kak, kartunya didekatkan ini dong ke kamera, ke video gitu kan? Oke. Thank you usulannya. Jadi saya deketin sekarang ada Five of Pentacles ya. Five of Pentacles. Oke, kalau sudah dideketin, kita taruh lagi, oke. Five of Pentacles. Di sini energi yang sedang kamu rasakan untuk Leo di bulan Mei, atau bahkan mungkin energinya sudah ketarik sekarang, sudah kerasa sekarang. Di sini kamu lebih banyak menyendiri dan ada semacam perasaan-perasaan hampa yang sedang kamu rasakan, ya. Perasaan hampa ini bisa jadi karena mungkin kamu baru mengalami semacam kehilangan seseorang, kehilangan sesuatu, atau bahkan juga mungkin ada hubungannya dengan finansial kamu juga saat ini yang mungkin sedang sedikit agak-agak kacau. Nah, ini membuat kamu ngerasa bahwa di dalam kesendirian kamu lebih banyak menarik diri dan jarang bertemu dengan orang, terus kemudian kamu menarik diri dan disitulah terasa sekali semacam kayak kehampaan. Bisa jadi kamu juga ngerasa yang ada ngerasa kecewa juga ya, mungkin pernah ngalamin satu kekecewaan dan batin kamu sekarang ngerasanya kayak kosong, stuck, dan ada satu kegagalan yang pernah kamu alami dan itu kebawa sampai sekarang. Tapi ini adalah energi untuk bulan Mei ya, artinya bisa jadi kejadian ini adalah kejadian untuk bulan Mei, tapi bisa jadi juga energi tersebut sudah ada atau sudah kerasa sebelum bulan Mei. Misalnya Februari, Maret, atau bahkan dari Januari sudah mungkin ada gejala-gejala yang mengarah kepada hal yang saya sampaikan ini. Oke, itu untuk kartu yang pertama, Five of Pentacles. Jadi ada perasaan-perasaan kayak kehilangan gitu kan. Terus kemudian juga kok saya merasa menangkap di sini juga ada kaitannya juga dengan finansial juga ya. Karena mungkin situasi dan kondisi sekarang ini kan memang berpengaruh sekali ke ekonomi, ke finansial dan sebagainya gitu kan. Dan ini dialami oleh hampir semua orang ya, hampir semua orang. Jadi memang disinilah satu kondisi di mana kita benar-benar prihatin, sekaligus kita juga dituntut untuk bisa survive. Oke, mudah-mudahan semuanya bisa mengatasi kondisi-kondisi dan situasi sekarang ini. Kita lihat kartu yang kedua. Ada King of Pentacles, oke? King of Pentacles di sini berarti mengajak kamu untuk bekerja keras agar situasi dan kondisi sekarang ini bisa teratasi dengan baik. Harus memunculkan ide-ide kreatif ya. Kalau semula mungkin di sini kita hanya sudah mengikuti alur yang sudah ada, tapi saat-saat sekarang ini adalah saat dimana kita harus memiliki kreativitas yang tinggi dan kita berkreasi dan sebagainya agar kita bisa mendapatkan penghasilan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya sekarang ini kan banyak pembatasan khususnya kayak di ibu kota Jabodetabek dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi hampir seluruh juga di luar Jabodetabek pun juga saya rasa merasakan dampak dan imbasnya juga ya. Nah, disinilah kita diminta untuk kreativitasnya muncul, di mana kita bisa mungkin kayak misalnya jualan-jualan sesuatu yang bisa menghasilkan di situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Saya punya teman ya yang sekarang ini ada yang jualan hand sanitizer, ada juga yang jualan masker, dan itu sangat laku sekali. Nah, itu sebagai contoh gambaran bahwa kreativitas kita harus muncul pada saat-saat tertentu yang tidak terduga seperti sekarang ini. Oke. Jadi untuk King of Pentacles itu adalah gambaran di mana kita diminta untuk berkreativitas ya, berkreasi lebih banyak lagi. Oke, sekarang kita ke kartu nomor 3. Di kartu ketiga, di sini ada The Tower ya, The Tower. Gambarnya seperti biasa, The Tower itu ada kehancuran, ada tower yang hancur, kebakar, dan 2 orang terpelanting jatuh. So, ini adalah satu pesan di mana untuk Leo di bulan Mei ini mengalami semacam kayak kehancuran, keterpurukan, dan juga di situ kamu harus diminta untuk membangun kembali. Bisa jadi energinya sudah ke bawah atau sudah kerasa atau bahkan sudah terjadi di sebelum-sebelumnya. Tapi di bulan Mei nanti adalah sebagai gambaran kalau misalnya sebelumnya belum terjadi, ini bisa jadi terjadi di bulan Mei.
Dan saya merasa bahwa kejadian itu bisa jadi juga dampak dari adanya COVID-19 ini. Ya, jadi semua orang hampir katakanlah mengalami dan juga merasakan berada di situasi yang seperti itu. Tapi saya berharap bahwa buat teman-teman yang sedang nonton video ini mudah-mudahan bisa terselamatkan dari situasi itu. Tapi untuk Leo ya, di sini nggak usah takut, nggak usah khawatir karena ini adalah semacam kayak kewaspadaan aja. Jadi kamu lebih waspada. Jadi artinya kamu bisa ngerubah situasi dan kondisi itu. Kalau misalnya sudah tahu seperti ini, berarti antisipasi harus kamu lakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Seperti misalnya tadi di kartu kedua kita diminta atau kamu diminta untuk memiliki kreativitas yang tinggi. Nah, jadi untuk merubah keadaan tersebut kamu bisa melakukan antisipasi ya, di mana King of Pentacles tadi mengajak kamu untuk memiliki ide kreativitas atau kreativitas yang tinggi dengan berjualan ini itu dan sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke kartu yang keempat ya. Ada Wheel of Fortune. Wheel of Fortune di sini kartu keempat menunjukkan bahwa ini akan ada perubahan keadaan. Nah, saya bilang apa tadi ya? Jadi kalau misalnya ada kehancuran yang sudah kita ketahui dari sebelumnya, paling tidak sudah ada indikasi-indikasi yang sudah mengarah kepada kehancuran, setidaknya kita sudah melakukan antisipasi agar kehancuran tersebut tidak terjadi, iya kan? Di sini ada Wheel of Fortune, di mana di sini kartunya mengajak atau memberi informasi bahwa di situ akan terjadi perubahan-perubahan keadaan. Nah, perubahan keadaan ini tentunya menjadi akan terjadi dua pilihan ya, dua pilihan. Jadi maksudnya bisa ada dua kemungkinan. Perubahan itu menjadi lebih baik atau bahkan sebaliknya. Nah, semua tergantung dari tadi kan sudah dikasih tahu nih. The Tower ini adalah ada indikasi di mana nanti terjadi kehancuran. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, otomatis di kartu sebelumnya atau sebelum terjadi, kamu melakukan antisipasi agar semua ini tidak terjadi. So, perubahan yang terjadi adalah justru ke hal yang lebih baik lagi. Ya. Nah, di The Tower ini saya juga menangkap ada energi kegagalan dalam beberapa urusan ya, seperti misalnya urusan asmara kamu juga. Urusan asmara kamu mungkin mengalami satu kegagalan, hubungan kamu kandas dan sebagainya. Bisa jadi ada karena orang ketiga di situ. Lalu di sini membuat kamu merasa tersakiti, terkhianati dan sebagainya. Itu kalau dari sisi asmara. Tapi bisa jadi nggak hanya asmara, tapi juga bisa jadi karena memang kondisi dan situasi saat ini yang membuat ini gagal dan hancur, gitu kan? Tapi sekali lagi di Wheel of Fortune, di sini akan mendapatkan perubahan yang baik ataupun tidak, semua tergantung dari upaya antisipasi kamu sebelumnya. Oke? Sekarang kita masuk ke kartu yang terakhir. Di kartu terakhir ada Nine of Cups ya. Nine of Cups di sini menunjukkan bahwa untuk Leo di bulan Mei nanti, kamu bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang bakal terjadi agar yang jelek tadi tidak jadi ya. Istilahnya terurungkan kejadian tersebut, tertunda, terpending, cancel lah dan sebagainya dengan antisipasi yang sudah kamu lakukan ya. Jadi ketika ada antisipasi, maka perubahan keadaan ini akan menjadi lebih baik. So yang terakhir kartunya ini adalah situasi dan kondisi di mana kamu akan kembali menjadi sejahtera. Ada semacam kesejahteraan, kemapanan, kestabilan dan situasi-situasi yang ternyata bisa kamu dapatkan, bisa kamu hindari dari yang tadi The Tower tadi ya, sehingga di situ kamu mendapatkan situasi yang memang pada akhirnya sesuai dengan harapan kamu. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan teman-teman yang kepengen juga melakukan personal reading bersama saya, silahkan aja bisa langsung lihat ke WA saya, bisa chat WA saya langsung atau bisa cek di deskripsi. Oke, kita tunggu. Mungkin butuh pencerahan, butuh sesuatu yang bisa memberikan kamu penguatan-penguatan dan juga pencerahan, silahkan aja. Oke, kita tunggu. Itu dulu teman-teman, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share bila perlu kamu informasikan ke teman-teman kamu yang lain. Oke, saya Damar Haji, sampai jumpa.